Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulani Az-Zahra dengan NIM 11920700039. Pada kesempatan ini, saya akan mengenalkan beberapa rumus dasar Excel berikut dengan cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama kita akan menggunakan rumus proper. Apa sih proper tujuannya? Yaitu untuk mengapitalkan huruf pertama dari setiap kata dalam string teks. Nah, langsung saja kita praktik. Kita ketik sama dengan proper. Ini dia. Kemudian pilih teks yang akan kita ubah jadi huruf awalnya itu kapital. Ini dia. Karena ini semua hurufnya itu kapital, maka kita akan merubahnya menjadi huruf awalnya saja yang kapital. Seperti itu. Kemudian kita klik enter atau klik centang ini. Nah, ini dia. Jadi huruf awalnya saja yang kapital. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan rumus upper. Tujuannya untuk menyalin sambil merubah jadi huruf besar semua. Nah, dari yang asalnya huruf awalnya saja yang huruf kapital, nah kita akan merubahnya jadi huruf besar semua. Sama dengan upper. Kemudian pilih kalimatnya, yang ini dia. Kemudian klik enter. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus lower. Lower ini berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang asalnya di sini misalkan ada huruf kapital semua, kita ubah menjadi huruf kecil semua. Seperti itu. Ini coba kita hapus terlebih dahulu. Masukkan rumusnya sama dengan lower. Nah, ini kita klik lower, kemudian masukkan teks yang akan kita ubah menjadi huruf kecil semua. Kita akan mengubah yang ini yang kapital semua. Jadi huruf kecil semua. Coba kita klik enter. Ini dia, kita sudah mengubahnya menjadi huruf kecil. Kemudian kita akan menggunakan rumus untuk penomoran. Ini yang asalnya kita hapus dulu. Kosong, kita akan memberikan nomor. Kita ketik dulu angka 1, kemudian di bawahnya kita masukkan rumus sama dengan G, karena ini sejajar dengan G, kemudian 8. Karena angka 1 ini sejajar dengan angka 8. Kemudian ditambah 1. Klik enter. Jadilah angka 2. Kemudian kita drag ke bawah. Dan otomatis ini menjadi tersusun nomornya. Nah, selanjutnya setelah penomoran, kita akan menggunakan rumus kontak. Ini berfungsi untuk menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi. Nah, fungsi kontak ini tidak menghitung sel yang kosong. Coba kita akan menghitung kontak di sini, coba. Kontak sama dengan kontak value-nya bukan yang ini, jadi kita masukkan yang ini. Kita klik enter. Ini 13 ya. Jadi kembali ke
fungsinya konta tadi, jadi ini berfungsi untuk menghitung sel yang berisi setiap tipe informasinya. Jadi ini kan setiap kolomnya itu terisi, ada nilainya gitu. Jadi semua terhitung satu. Jadi ketika dijumlahkan itu jumlahnya ada 13. Coba kita drag ke kanan. Nah, ini 13, kenapa? Karena di atasnya semuanya terisi, kemudian ini 9, kenapa? Karena 13 tadi dikurangi 1, 2, 3, 4. Nah, 13 dikurangi 4 berapa aja? 9. Kemudian ini yang kosongnya itu tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 13 dikurangi 5 ada 8. Ini ada semuanya lengkap. Itu dia konta. Fungsi dari konta itu menghitung nilai yang berisi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau menggunakan rumus count. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Count. Kita akan menghitung. Jadi count ini hanya nilai saja yang terhitung. Value. Enter. 13. Nah, coba kita isi ini berupa angka. Berupa huruf. Nah, B, C. Ini hanya contoh ya. Coba kita gunakan yang count tadi. Ini 9. Kenapa 9? Karena yang terhitung tadi itu, yang berupa nilai itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Coba kita hapus ini. Yang konta akan berubah jadi 12. Karena konta ini menghitung jumlah yang terisi, sedangkan yang kosong tidak akan terhitung. Seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan sum, penjumlahan. Menjumlahkan nilai siswa. Sama dengan sum number ini. Kemudian enter. Jumlahnya ada 416. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian kita cari ratanya atau rata-ratanya. Rata-rata average dari ini. 83, kita drag ke bawah. Nah, ini dia ratanya. Kita ambil satu angka di belakang koma. Kemudian kita akan melihat siapa sih yang lulus atau tidak lulus dengan menggunakan rumus if. Misalkan ini ratanya 83 ya. Jika di bawah 82 atau di bawah 83, maka itu tidak lulus ya. Misalkan berarti
P8. Titik koma, kemudian tanda petik, mohon maaf, bukan seperti itu. P8 lebih kecil dari 83, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kita tulis tidak lulus. Tanda petik lagi, titik koma, tanda petik, tanda petik, titik koma, kemudian tanda petik lagi, lulus, tanda petik. Jadi ini ada 1, 2, 3 orang yang di bawah 83 nilainya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan rumus minimal maksimal. Jadi nilai terkecil dan nilai terbesar, nilai minimum. Kita akan melihat nilai terkecil dari nilai kimia ini siapa sih, berapa sih gitu. Sama dengan min 79. Ternyata ini dia ada 1. Kemudian kita drag ke kanan. Iya, bahasa Arab nilai terkecilnya 80. Kemudian nilai terbesar menggunakan rumus maksimum, max number mohon maaf, dan enter. Maksimum 88 untuk kimia. Kita drag ke kanan. Ternyata maksimum. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan rumus CONIF. CONIF kita gunakan di sini. CONIF ini untuk mengetahui misalkan kalau di sini jumlah yang lulus itu berapa orang, kemudian yang tidak lulus itu berapa orang. Jadi berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal yang telah kita tentukan gitu. Syaratnya itu misalkan kita ingin mencari yang lulus berapa orang, tidak lulus berapa orang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus CONIF. Nah, CONIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal yang telah kita tentukan. Misalkan kita akan menghitung berapa sih jumlah orang yang lulus, kemudian yang tidak lulus berapa sih. Nah, nyarinya itu menggunakan rumus CONIF. Langsung saja kita kasih di sini CONIF. CONIF yang lulus.
kemudian tidak lulus. Coba yang tidak lulus pernah. Langsung count if range, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, lulus, enter. Nah, jadi yang lulus itu ada 10 orang. Kemudian yang tidak lulus sama seperti tadi, cuman bedanya yang dalam tanda petik itu diubah menjadi tidak lulus. Titik koma, kemudian tanda petik, tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, yang tidak lulus itu ada 3 orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.